Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu pagi ini dalam situasi yang sangat enak, sejuk karena terguyur air hujan, dan mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat, mendapat ridhonya melaksanakan aktivitas di pagi ini. Bapak Ibu Guru, baik mengingat waktu, saya di sini akan memperkenalkan tentang jurus BK hebat Bapak Ibu Guru. Jadi di dalam BK ini ada istilah jurus BK hebat, di mana jurus BK hebat ini bukan hanya untuk guru BK, namun 7 jurus BK hebat ini bisa juga diaplikasikan oleh Bapak Ibu Guru semuanya di sekolah ini Bapak Ibu Guru. Jadi kita lihat dulu modul jurus BK hebat ini. Baik Bapak Ibu Guru, kita untuk pemanasan masuk pada jurus BK hebat. Boleh Bapak Ibu tirukan supaya tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta, bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliasi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, koneksi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Boleh dengan tepuk tangan Bapak Ibu untuk pemanasan kita pagi ini. Jujur akan kulihat. Baik Bapak Ibu, itu adalah perkenalan 7 jurus hebat. Jadi rupanya di bimbingan konseling ada 7 jurus hebat yang ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu juga ketika mengajar. Ya, kenapa dikatakan 7 jurus hebat? Karena ada kelola emosi, kemudian kenali potensi, tumbuhkan resiliensi, jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata emosi. Baik Bapak Ibu, saya mau tanya nih, Bapak Ibu pernah nggak menghadapi anak yang meluap-luap emosinya? Pernah ya? Dan bahkan ketika anak itu meluap emosinya, ternyata kita ikut meluap emosi kita. Nah, ini kita mengenali emosi kita dan kita mengenali emosi siswa. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk pada
PPT yang berisi tentang 7 jurus BK yang mesti Bapak Ibu kenali. Jadi hebat, BK itu hebat, ya. Setidaknya BK-nya hebat, guru BK-nya juga diharapkan hebat. Bapak Ibu juga harus hebat. Itu yang terpenting, karena ketika mengajar ternyata ada materi yang sudah disampaikan di dalam bimbingan konseling itu sendiri. Ini Bapak Ibu, 7 jurus BK. 7 jurus BK ini bisa diterapkan Bapak Ibu ketika di dalam kelas. Kenapa ada 7 jurus BK Bapak Ibu? Bimbingan di konseling di sekolah memiliki peran strategis untuk membantu siswa mengembangkan potensi diri secara maksimal. 7 jurus BK hebat adalah sebuah pendekatan proaktif yang dirancang agar setiap guru, baik guru BK, guru kelas maupun guru mata pelajaran dapat menjadi fasilitator dan mentor bagi siswa. Ini. Jadi ternyata 7 jurus BK ini bisa menjadi pegangan kita Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu guru mata pelajaran maupun guru BK itu sendiri. 7 jurus BK ini bukan hanya mengatasi masalah, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung sehingga siswa dapat tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, cerdas, dan berkarakter. Nah, ini tentunya sesuai dengan tuntutan kita saat ini ya Bapak Ibu, bahwa pendidikan itu adalah menciptakan siswa yang berkarakter. Kalau kita pernah mendengarnya, dahulukan adab daripada ilmu. Artinya manusia yang berkarakter itu lebih harus diutamakan, setelah itu baru ilmu. Orang yang berilmu tinggi tapi kurang beradab itu sama saja. Jadi tujuan kita membentuk siswa-siswi kita adalah mencerdaskan siswa yang berkarakter. Inti jurus membantu siswa menemukan bakat, minat, dan kecerdasan unik mereka. Tadi saya tanya kepada Bapak Ibu guru pernah mendapatkan siswa yang emosinya meluap-luap gitu ya. Dan ternyata ketika emosi siswa meluap, kita juga terpancing meluap emosi kita. Baik, jadi inti jurus membantu siswa menemukan bakat, minat, dan kecerdasan unik mereka. Mengapa penting? Siswa yang memahami potensinya cenderung lebih termotivasi dan memiliki arah yang jelas. Jadi inti dari 7 jurus BK hebat. Kemudian bagaimana cara praktis dalam pelaksanaannya? Partisipasi siswa di kelas, kegiatan ekstrakurikuler, atau saat istirahat ini juga perlu perhatian oleh kita semuanya. Bukan hanya dari guru BK atau dari OSIS atau dari kesiswaan ya, tetapi semua guru ini terlibat di dalam kegiatan mengamati partisipasi siswa. Kemudian Bapak Ibu guru di dalam kelas bisa melakukan diskusi terbuka Bapak Ibu ya. Diskusi terbuka ini ajak siswa berbicara tentang cita-cita, hobinya apa, dan pelajaran favorit yang mereka senangi itu apa gitu. Jadi ketika kita sudah mengenal potensi mereka di awal, maka kita akan mudah mengarahkan siswa kita. Kemudian asesmen sederhana yang perlu Bapak Ibu gunakan adalah
kuesioner minat dan bakat. Boleh dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang dapat diakses atau Bapak Ibu cari di mana untuk mendapatkan kuesioner tersebut. Begitu ya. Kemudian untuk kelola emosi. Tadi untuk potensi, ini potensi setiap anak itu kan berbeda-beda ya Bapak Ibu guru. Jadi kalau kita membuka Google untuk mengenali potensi siswa itu banyak. Jadi siswa ternyata ada yang mereka mungkin cara belajarnya kinestetik gitu ya, dan lain sebagainya, itu ada di Google, bisa Bapak Ibu lihat. Setelah kita mengenali potensi siswa, Bapak Ibu bisa menerapkan caranya ketika anak memiliki potensi A, maka sistem belajarnya dengan sistem A. Ini sudah disampaikan dulu waktu kita pertemuan di pembelajaran pengenalan potensi ya. Jadi kita mengulang, tetapi ini ada di jurus BK ternyata. Kemudian yang kedua adalah kelola emosi. Tadi saya sampaikan ketika anak emosi meluap, maka ternyata kita terpancing meluap juga emosi kita. Seandainya siswa itu emosi, kemudian kita emosi, maka yang terjadi kira-kira apa Bapak Ibu guru? Mungkin akan bertinju ya di antara guru dan siswa. Ini yang dikhawatirkan. Maka kita harus bisa mengelola emosi. Emosi kita terkelola, emosi siswa juga terkelola. Ada beberapa cara untuk meredam emosi siswa. Seandainya siswa kita udah emosinya meluap, maka yang harus sedikit mengalah adalah guru. Kalau kita menuntut siswa untuk mengalah supaya tidak emosi, susah Bapak Ibu guru. Tetapi kita bisa memberikan arahan. Salah satunya adalah dudukkan siswa kita dengan tenang, kemudian mungkin bisa kita usap punggungnya ya Bapak Ibu. Kita usap punggung siswa kita. Setelah itu disuruh mereka mengambil nafas, mengeluarkan secara perlahan. Ya, ini adalah salah satu teknik untuk meredakan emosi siswa. Karena kalau siswa emosi dan guru emosi, ini akan berakibat mungkin terjadi bentrokan antara siswa dan guru. Maka pribadi guru yang paling utama adalah bisa mengelola emosi. Setelah kita bisa mengelola emosi dalam menghadapi siswa, maka akan tercipta situasi yang bagus. Interaktif kita juga akan berjalan dengan lancar dan baik. Kenapa? Karena terkendali emosi siswa dan guru. Kemudian bagaimana cara mengatasi emosi kita sendiri? Yaitu dengan cara perlahan dan berlatih untuk setiap saat. Ya, kesampingkan masalah ego. Nah, ini. Jadi kalau guru emosi, mana bisa guru tidak emosi ya Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu guru emosi. Siswa juga boleh, tetapi harus ditempatkan di tempat yang terbaik. Harus dikelola dengan cara yang paling baik. Emosi boleh. Kenapa boleh? Karena emosi adalah cerita sebuah luapan hati gitu. Ya. Kalau kita pendam, mungkin akan menjadi penyakit. Luapan hati kita itu biasanya kita apa Bapak Ibu ya? Kita arahkan atau terpancar dari rasa emosi kita. Mungkin rasa kecewa, gitu ya. Mungkin rasa keinginan yang kita inginkan tidak tercapai. Mungkin siswa ribut terus. Nah, hal inilah yang akan mengakibatkan terpancingnya emosi seorang guru. Boleh guru emosi, tetapi harus ditempatkan pada yang terbaik. Karena emosi adalah luapan hati kita. Nih, kelola emosi. Mengapa penting gitu ya? Tadi sudah dikatakan siswa dengan IQ yang baik
lebih mampu menghadapi tekanan, berinteraksi sosial, dan menyelesaikan masalah dengan efektif. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, ketika kita ada masalah, kemudian kita memanggil siswa untuk menyelesaikan masalahnya, maka biasanya kalau siswa kita sudah terbuka hatinya, dia akan menangis. Kenapa? Karena ini adalah luapan hatinya. Nah, yang terpenting bagi kita pada kelola emosi ini adalah mengarahkan siswa agar tidak meluapkan kemarahannya dengan cara yang tidak, gitu ya, supaya terjadi di antara guru dan siswa terjadi interaksi yang baik. Baik, sampai sini dulu untuk masalah emosi. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru sebelum kita masuk ke jurus selanjutnya. Ada Bapak Ibu guru yang mau bertanya tentang emosi? Paham Bapak Ibu guru? Paham. Baik, kita lanjut ke yang kedua. Yang ketiga ya, tumbuhkan resiliensi. Inti jurus ini membangun daya lenting resiliensi. Ya, daya lenting siswa agar mampu bangkit dari kegagalan. Bapak Ibu guru, banyak siswa kita yang merasa sedih. Tidak semuanya siswa kita berangkat ke sekolah ini dalam situasi yang baik-baik saja. Sama dengan kita. Ya, hati kita itu tidak semuanya baik-baik saja Bapak Ibu guru. Siswa kita juga ternyata seperti itu. Makanya mereka butuh penghargaan dari kita, butuh perhatian dari kita, menanti kita. Ketika anak kita mengalami kegagalan, yang terpenting adalah kita memberi semangat kepada mereka. Contohnya mungkin ada siswa kita yang orang tuanya meninggal. Beberapa hari dia tidak sekolah. Setelah sekolah mungkin mereka murung di dalam kelas. Bapak Ibu pernah melihat ya siswa kita murung di dalam kelas? Pernah. Apa yang dilakukan Bapak Ibu guru ketika melihat siswa kita yang murung? Menyapa, memberikan semangat. Baik, yang lain lagi? Mungkin memberikan motivasi ya Bu ya. Baik. Kemudian ada langkah yang selanjutnya lagi, mereka panggil secara pribadi. Walaupun mungkin kita bukan wali kelasnya, tetapi ketika kita menghadapi siswa yang dalam keadaan murung di dalam kelas, yang pertama adalah membangkitkan rasa murung tersebut. Jadi di sini tumbuh resiliensi itu siswa supaya mampu bangkit dari kegagalan. Sampaikan kepada siswa-siswa kita bahwa semua kita adalah punya potensi yang baik. Tidak semuanya hal-hal itu membuat kendala bagi kita sendiri. Tetapi yang namanya kegagalan harus dibimbing anak-anak kita supaya tidak terpuruk lebih jauh lagi. Ini adalah untuk siswa yang mungkin kondisinya keluarganya mungkin ada broken gitu ya, atau mungkin anak-anak kita yang sudah mengalami masa pubertas sehingga mengenal lawan jenis dan pada akhirnya terjadi sesuatu yang menyebabkan kegagalan bagi dirinya. Peran kita di sini adalah membangkitkan dari kegagalan yang mereka hadapi. Ya, ini untuk jurus tumbuhkan resiliensi. Mengapa penting Bapak Ibu guru? Kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Jadi kita tidak membayangkan ketika kita masuk kelas 1, nanti sampai kelas 3 anak itu akan baik-baik saja. Kenyataannya tidak seperti itu. Ada yang ketika kelas 1 mereka tidak ada masalah apa-apa Bapak Ibu.
Tetapi ternyata setelah kelas 2, tiba-tiba si anak ini merasa gagal karena sesuatu hal. Banyak yang terjadi seperti itu. Kemudian ketika naik kelas 3, maka ada juga lagi kasus yang selanjutnya lagi. Maka kasus kegagalan yang menimpa anak-anak ini ternyata tiap naik kelas pasti akan kita temui. Ya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak yang baik-baik saja dari kelas 1 ternyata akan baik-baik juga sampai ke kelas 3. Ada Bapak Ibu yang seperti itu. Ini yang perlu Bapak Ibu pahami, bahwa kita perlu menumbuhkan resiliensi. Siswa yang resilient tidak akan menyerah, melainkan belajar dari kesalahan. Ini yang penting. Jadi Bapak Ibu guru, silahkan untuk membangkitkan siswa yang merasa gagal supaya dia tidak menyerah dengan keadaan. Contohnya Bapak Ibu guru, ada anak kita yang mungkin kemarin kelas 3 sudah cerita sama saya. Kelas 3 apa ya? BK-nya Bu Melurufara. Jadi anak itu setelah orang tuanya meninggal, dia merasa putus asa sampai tidak mau sekolah. Begitu. Jadi bagaimana peran kita? Ya sebatas kita untuk membujuknya. Mungkin kita mengadakan home visit, kemudian memberikan arahan, memberikan bayangan masa depan mereka seperti apa, supaya mereka tidak terpuruk dalam kegagalan. Kita bayangkan, seandainya anak-anak seusianya tidak sekolah, kira-kira masa depannya mau bagaimana? Nah, ini adalah tugas kita Bapak Ibu guru. Ini ada di sekolah kita yang seperti itu. Kita betul beri motivasi mereka, kita beri bayangan mereka. Bahkan kalau boleh saya bilang, khususnya untuk guru BK, mungkin tidak hanya di sekolah, di rumah bisa membuka akses BK-nya mungkin ya, untuk memberikan semangat kepada mereka. Nah, untuk Bapak Ibu mata pelajaran, kita pahami anak yang tidak masuk itu kira-kira kenapa ya? Boleh Bapak Ibu tanya mungkin ke tetangganya, mungkin ke wali kelasnya, bahwa ternyata anak itu mengalami apa dan apa yang harus dilakukan. Ini masuk nanti dalam kolaborasi Bapak Ibu ya. Jadi ada 7 jurus ini yang menyangkut tentang kolaborasi Bapak Ibu guru. Kolaborasi ini adalah kerjasama wali kelas, guru mapel, dan guru BK. Bila perlu kita libatkan kesiswaan dan OSIS seandainya ada anak yang sudah mengalami kegagalan. Nah, jangan sampai mereka putus asa. Karena bagaimanapun juga mereka masa depannya ditentukan oleh sang pendidik itu sendiri. Itu ya Bapak Ibu. Ini adalah tentang jangan sampai siswa kita menyerah begitu saja. Kita bayangkan mereka untuk belajar dari keadaan yang ada. Bukan hanya di kelas 2, di kelas 1, kelas 3 mungkin banyak juga yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus kita bangkitkan dari kegagalannya. Cara praktisnya bagaimana Bapak Ibu? Kita sebagai guru, yaitu menumbuhkan pola pikir bertumbuh, growth mindset. Ya Bapak Ibu. Ganti kalimat saya tidak bisa menjadi saya akan mencoba sampai bisa. Jadi kata-kata saya tidak bisa, coba ganti mindset itu saya akan mencoba sampai bisa. Bagaimana supaya anak itu tetap sekolah? Ini seandainya kita menghadapi anak yang akan putus sekolah karena sesuatu hal. Jadi mindset kita yang dirubah Bapak Ibu. Kadang-kadang kita begini, memang dia tidak mau sekolah, biar aja lah. Nah, kalau sampai seperti itu berarti kita sudah selesai permasalahannya kan, tetapi tidak menuntaskan masalah yang ada. Tapi gunakan kata-kata itu, saya harus bisa membangkitkan siswa yang sudah terjatuh. Begitu. Ya. Kemudian teladan atau tokoh, silakan Bapak Ibu menceritakan tentang orang-orang sukses yang berhasil melewati banyak kegagalan.
seperti Thomas Edison, ya. Mereka menciptakan lampu pijar yang berkali-kali kan tidak berhasil, bahkan sampai beberapa kali yang akhirnya menjadi terkenal karena mereka memang punya semangat untuk pasti bisa. Jadi yang penting Bapak Ibu Guru, di dalam 7 jurus tumbuhkan resiliensi ini, kita adalah partner siswa. Jadi kita adalah partner siswa. Siswa yang merasa gagal, siswa yang merasa cemas terlalu tinggi gitu ya. Kita adalah partnernya. Ya. Jadi kita sebagai guru itu ternyata bisa juga kita menjadi siswa Bapak Ibu. Kenapa begitu? Karena guru juga harus belajar. Bukan siswa aja yang harus belajar, tetapi guru juga harus belajar. Jadi tumbuh dan berkembangnya siswa itu dari hasil perjuangan kita mendidik mereka. Nah, kemudian anak-anak yang dikategorikan sebagai anak-anak nakal misalnya, mereka sudah keluar dari SMP kita mungkin karena kenakalannya gitu ya Bapak Ibu Guru. Ini juga bolehlah kita untuk memberikan semangat kepada mereka yang mungkin setelah seperti itu mereka berhasil, itu bisa diceritakan kepada siswa kita untuk menjadi contoh mereka yang sudah mengalami kegagalan, tetapi kemudian karena bangkit mungkin ikut belajar paket C ya, yang akhirnya mereka sekarang punya usaha yang luar biasa, itu bisa menjadi cerita bagi anak-anak yang lain ya. Kemudian belajar dari kesalahan, ajak siswa menganalisis kegagalan mereka tanpa menghakimi, fokus pada pelajaran yang didapat. Jangan sampai kita bilang waang ya memanglah, karena tadi perubahan itu akan continue, berubah siswa. Ketika membimbing siswa tidak seperti membalikkan telapak tangan Bapak Ibu. Hasilnya tidak bisa ditengok saat itu juga, tetapi bisa setahun, 2 tahun, bahkan mungkin sampai sekian tahun baru akan terlihat oleh mereka. Kadang mereka, saya pernah mendengar dari siswa kita, mereka sudah sekian tahun keluar dari SMP 2 dan apa kata mereka? Umi, saya ingat kata-kata Umi, mungkin kalau waktu itu tidak diarahkan saya, entah jadi apa saya. Ya, sampai-sampai saya kalau berangkat ke pasar, ketemu sama anak itu lari, diambil barang yang di tangan saya, sampai saya diantar ke tempat di mana saya mungkin menunggu jemputan atau ke becak Bapak Ibu. Itu siapa? Anak nakal Bapak Ibu, yang waktu itu dikatakan nakal. Tapi bagi saya mereka tidak nakal, tetapi mereka sedang mengalami proses pembelajaran. Nah, sampai hari ini setiap lebaran datang ke saya, setiap panen kebunnya diantar ke rumah saya. Ya, ada siswa yang seperti ini. Dan ini adalah untuk membangkitkan kegagalan mereka. Ada cara lain ternyata Ibu Guru, hanya dengan mengarahkan ketika mereka mengikuti kita, maka itu sudah luar biasa bagi mereka. Yang penting ketika dalam pembimbingan ini harus ikhlas, itu aja. Ikhlas, kemudian kita merasa bahwa dia adalah anak bagi kita, karena bagaimanapun kita juga bisa menjadi siswa ya Bapak Ibu Guru. Kita harus belajar. Jadi siswa bisa menjadi guru bagi kita, dan kita guru bisa menjadi siswa bagi siswa kita. Artinya kita belajar dari kehidupan mereka, dan mereka juga belajar dari kita. Itu Bapak Ibu Guru. Ya, ini untuk tumbuhkan resiliensi. Jadi ternyata hidup itu tidak mulus Bapak Ibu Guru. Banyak cobaannya termasuk kita. Yang penting kita harus bangkit. Ingat, tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah ya. Cuma kita tidak tahu waktunya. Bisikan semut saja didengar oleh Allah, apalagi bisikan kita manusia. Tuh. Kemudian yang selanjutnya adalah jaga konsistensi. Kebiasaan
berkesadaran Bapak Ibu. Bagaimana kebiasaan berkesadaran ini? Kalau sekolah kita masuk jam 7.20 misalnya, sampaikan kepada siswa, nak, kamu harus bangun lebih awal. Apakah kamu sudah sholat subuh? Apakah kamu sudah berdoa? Ya, bagi yang non-muslim, itu perlu kita tanyakan supaya mereka tidak terlambat. Jadi membangun kesadaran, kebiasaan berkesadaran ini agak susah sama anak-anak. Tetapi bisa disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Ternyata pembiasaan itu kalau tidak pernah kita tinggalkan akan menjadi sebuah kebutuhan Bapak Ibu. Contohnya sholat, nak, seandainya meninggalkan sholat rasanya tidak tenang hati kita. Jadi bukan berkesadaran yang seperti itu kepada siswa. Kemudian bagaimana kita sendiri? Karena kebiasaan ini menyangkut pada figur teladan. Kalau kata Ki Hajar Dewantara, tutmuri handayani. Ingarso ya Bapak Ibu ya. Ingarso sing tulodo tutmuri handayani. Kita adalah figur guru yang dicontoh oleh siswa. Ya. Kalau seandainya kita saja sering terlambat, misalnya nih, masuk kelas kita terlambat terus, otomatis kesadaran siswa menjadi kebiasaan terlambat. Kenapa? Karena gurunya juga seperti itu gitu. Nah, ini adalah masuk pada jaga konsistensi Bapak Ibu. Kalau seandainya kita merasa, kalau terlambat saya tidak enak sama siswa, tidak enak hati kita, pasti kita akan berkejar-kejaran bagaimanapun juga. Kan gitu. Ini contoh yang paling nyata terjadi pada kita. Nah, jadi pembiasaan ini, kebiasaan berkesadaran tentu juga akan dimulai dari kita, dari gurunya. Ya. Jadi ketika gurunya seperti itu, otomatis siswanya akan seperti itu. Ketika gurunya begini, otomatis siswanya akan begini. Kenapa anak-anak nih kadang ada guru yang memang ditunggu, tetapi ada anak yang mohon maaf sering mengatakan deh, nah gitu kan, kata deh kita nggak tahu tuh apa yang terjadi sama mereka. Nah, ketika kita sudah pernah dikatakan deh sama guru, maka mari kita mengoreksi diri sendiri. Tentang jaga konsistensi. Saya belajar, Bapak Ibu belajar. Kita sebagai pembelajaran, tetapi ingat Bapak Ibu, kita juga bisa menjadi siswa bagi mereka. Nah, ini ya. Jadi jaga konsistensi atau kebiasaan berkesadaran harus tumbuh pada diri kita. Cara yang praktis bagaimana? Mengapa ini penting? Kan itu ya. Mengapa penting? Inti dari jurus ini adalah membangun kebiasaan kesadaran, melatih disiplin, dan tanggung jawab. Kalau kita sudah merasa saya masuk kelas adalah tanggung jawab saya, susah Bapak Ibu untuk meninggalkan itu. Kecuali hal yang paling. Tapi saya yakin di SMP 2 seperti itu, ya. Paling mendesak, paling tidak mungkin saya bisa masuk, itu baru kita tidak masuk. Nah ini tanggung jawab Bapak Ibu. Tanggung jawab ini sebenarnya kepada siapa? Tanggung jawab kepada kita, tanggung jawab kepada siswa, tanggung jawab kepada kita sebagai guru, tanggung jawab kepada gaji yang sudah kita terima, tanggung jawab kepada Allah. Ini ya, ini adalah rasa tanggung jawab. Bagaimana supaya kita bisa melaksanakan rasa tanggung jawab ini sebetulnya? Melatih diri tadi, bangkit dari ketidaknyamanan. Ya, kalau kita sudah merasa tidak nyaman, ya kita harus bangkit itu untuk merubah diri. Jadi siswa juga seperti itu. Bagaimana kita merealisasikan kepada siswa Bapak Ibu di dalam jaga konsistensi tadi? Beri siswa itu gambaran-gambaran. Kalau di bimbingan konseling yang kelas 1, mereka sudah disuruh membuat jadwal itu. Jadwal dia bangun jam berapa, sampai tidur kembali besok jam berapa.
sudah ada jadwalnya. Jadi Bapak Ibu boleh menanyakan kepada siswa, kemarin tugas BK yang kelas 1 mungkin, kelas 2 juga mungkin sudah ada yang melakukan ya. Begitu juga mungkin yang kelas 3. Tapi yang kelas 1 sudah itu semuanya. Jadi Bapak Ibu boleh menanyakan jam berapa mereka, sampai jam berapa tidur mereka, kegiatannya apa dan bagaimana. Kalau siswa ini bisa konsistensi menjalankan jadwal yang sudah mereka buat, maka insya Allah mereka akan bisa jaga konsistensi. Itu tujuannya. Mengapa penting? Kedisiplinan tidak harus keras, tapi konsisten Bapak Ibu. Tidak harus keras, artinya kamu terlambat, gitu ya, guru ya, keras atau mungkin langsung disekat. Tidak seperti itu Bapak Ibu guru. Konsistensi ini anak-anak harus dibiasakan dengan cara yang halus, begitu ya. Jadi disiplin tidak harus keras, tapi harus konsisten. Kalau kita masuk jam 7.20, maka guru piket kan konsisten nih. Berarti guru piket kan masuknya sebelum jam 7.20 misalnya gitu kan. Kenapa? Supaya kita tahu anak-anak itu tidak terlambat. Tapi seandainya guru piketnya datangnya sudah lebih dari 7.20, mana tahu anak terlambat. Itu intinya. Jadi saya belajar, Bapak Ibu guru juga belajar. Mungkin saya juga harus banyak memperbaiki diri. Begitu juga Bapak Ibu guru juga sama-sama kita memperbaiki diri. Itu contoh Bapak Ibu. Ya. Ini adalah konsisten gitu ya, harus konsisten, harus terus menerus itu. Bahwa jam 7.20 masuk. Nah, kemudian bagaimana cara praktisnya Bapak Ibu guru? Nah, Bapak Ibu dapat membantu siswa membangun rutinitas positif. Tadi rutinitas mulai dari kebiasaan belajar mengelola waktu hingga menjaga etika sosial. Ya, jadi bagaimana itu? Mengelola waktu seperti tadi, dari bangun tidur sampai menjelang tidur. Setidaknya mereka punya jadwal, sama seperti kita. Kita kan juga terjadwal ya Bapak Ibu ya. Cuma kadang karena kita sudah orang tua, mungkin pekerjaan rumah dan tugas yang harus diselesaikan akan terselisih waktunya. Namun tetap kita akan bangun sebelum subuh, karena kita akan melaksanakan sholat, itu pasti itu ya. Kecuali kita dikasih nikmat oleh Allah, ternyata bangun kesiangan, itu udah di luar prediksi kita. Berarti itu bonus dari Allah, gitu kan? Jadi kalau itu terus dilaksanakan, maka tentu sholat subuh kita tidak terlambat. Maka pekerjaan pagi sebelum kita mengajar sudah selesai. Tapi kalau tidak konsistensi, bagaimana pekerjaan rumah itu akan selesai? Karena kita sendiri tidak konsistensi. Nah, itu yang diberikan pada siswa. Bagaimana dia bisa bangun cepat, bisa berangkat cepat, supaya tidak terlambat. Itu yang terpenting. Konsistensi terus-menerus kita lakukan seperti itu. Kemudian berdiskusi dengan siswa untuk menentukan tujuan kecil yang realistis dan membuat rencana tindakan harian. Tadi sudah saya sampaikan kalau di BK sudah ada itu. Tinggal silahkan dikolaborasikan oleh kita semuanya, ya. Udah ada jadwalnya anak-anak. Kemudian menanamkan disiplin kepada siswa bukan karena takut dihukum, tetapi karena siswa tahu untuk apa mereka melakukannya. Jadi mereka sadar sendiri, saya tidak pakai dasi, saya tidak pakai topi. Bukan karena dia takut, tapi memang itu kedisiplinan. Bagaimana caranya kita menumbuhkan seperti itu? Gitu. Kemudian kalau dibawa kepada diri kita sebagai guru, menumbuhkan disiplin kita juga penting. Bagaimana kita menyadari bahwa itu tuh kewajiban kita gitu. Ya, jadi kalau itu sudah merupakan kewajiban kita kan otomatis terjalani oleh kita. Kan gitu. Kecuali tadi saya katakan, mungkin kita dalam keadaan tidak mampu. Tapi kalau kita memang punya rasa ini, kedisiplinan, maka dimanapun kita akan disiplin. Karena ternyata, sampaikan kepada siswa, orang sukses adalah mereka yang memang disiplin dengan waktu. Itu.
Orang yang disiplin dengan waktu, orang yang punya potensi hebat, mereka adalah orang yang disiplin dengan keadaannya. Orang yang tidak tinggal sholat, itu kenapa? Ya karena memang disiplin. Jam sholat ya sholat. Bangun subuh masih enak tidur, ya harus terbangun karena memang menumbuhkan kedisiplinan. Itu ternyata untuk kita dan untuk siswa, ya. Kemudian menanamkan disiplin kepada siswa bukan karena siswa takut tadi ya, tapi memang mereka ada rasa itu adalah sebuah tanggung jawab. Kemudian saat anak punya arah dan tujuan hidup, mereka akan belajar mengatur diri dengan sukarela. Akhirnya semuanya tidak menjadi beban, tetapi yang kita lakukan karena sukarela, bukan sebuah beban. Itu ya Bapak Ibu. Baik, sampai sini jaga konsistensi. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Boleh ditanyakan jaga konsistensi. Mungkin yang terkait dengan siswa. Boleh nih, apa? Sampai sini dulu ya Bapak Ibu, paham? Paham. Baik, kita lanjutkan ke selanjutnya. Jalin koneksi. Nah, jalin koneksi, inti jurus membangun hubungan yang tulus, empatik dengan siswa. Tulus Bapak Ibu. Anak kita jangan dibentak-bentak Bapak Ibu. Anak kita jangan ditelantarkan. Ketika mereka punya masalah, kita bantu. Ketika dia menangis, kita usap punggungnya. Ya. Ketika kita butuh kita, jangan kita malas. Itu adalah tugas kita. Tanggung jawab tadi. Nah, ini jalin koneksi. Membangun hubungan yang tulus dan empatik dengan siswa. Bagaimana sih empatik itu? Empatik adalah peduli ya. Bagaimana rasa kepedulian kita terhadap siswa? Ketika melihat anak-anak kita buang sampah contohnya. Sampah itu kita langkai ya. Gimana anak itu mau paham dengan sampah? Apalagi kita udah belajar kurir sampah. Ketika melihat sampah di dekat anak-anak, bagaimana teguran kita? Nah, kita udah belajar kurikuler sampah. Nah, di mana membuang sampah? Yakin anak akan menjawab, tong sampah Bu. Yang warna apa nak? Udah paham semuanya. Tetapi ketika ada sampah kita diam saja, artinya kita tidak menjalin koneksi dengan siswa. Kita memberikan pembelajaran kepada siswa. Tapi ketika siswa membuang sampah sembarangan, kita juga cuek aja. Nengok sampah itu cuek aja. Apa salahnya? Nak, tolong ambil sampah itu. Buangnya kemana nak? Nah, kan enak ya. Jadi kita jalin koneksi. Ini contoh. Contoh karena kita juga sedang kurikuler sampah. Nah, jadi membangun hubungan yang tulus dan empatik ya. Empatik itu kepedulian. Kepedulian kita dari hasil yang sudah kita terapkan kepada anak-anak. Mengapa penting? Siswa yang merasa terhubung dengan gurunya akan lebih nyaman dan terbuka untuk belajar, bertanya, dan berekspresi. Nah, gimana ini kalau kita terapkan kepada siswa? Kalau di sekolah kita tidak ada. Siswa belajar, guru main HP di dalam kelas. Ini kan berarti artinya kita tidak memberikan rasa koneksi kita terhadap siswa ya. Kita asik kok membuka HP, sementara siswa suruh belajar sendiri. Kecuali adalah hal penting yang harus kita tengok di HP. Nah, rasa-rasanya di sini tidak ada. Ada pula mungkin guru yang main game di dalam lokal, sementara anak-anak disuruh mengerjakan sesuatu. Nah, ini koneksi kita tuh nggak ada. Udah nggak ada lagi yang seperti itu. Ini sebagai contoh. Jadi cara praktisnya gimana? Mendengarkan aktif Bapak Ibu guru. Jadi mendengarkan aktif, berikan perhatian penuh saat siswa bercerita. Saya selalu bilang sama anak-anak, anak-anak mau cerita kalau mereka udah ribut. Kalau mau cerita silahkan Umi yang mendengarkan. Nanti kalau dia diam, loh kok diam? Gantian ya, Umi yang cerita, kamu yang dengarkan. Iya, tidak akan ribut selama. Nah, kenapa? Karena kita
memberikan rasa empatik kepada siswa. Artinya, berikan perhatian penuh saat siswa bercerita tanpa memotong atau menghakimi. Jadi ketika anak ribut, gimana Bapak Ibu Guru? Ketika anak ribut, biarkan aja dulu dia ribut, tapi kita tengok dia satu persatu. Mungkin kita tatap ya, mereka satu persatu kita tatap, pada akhirnya dia akan diam sendiri tanpa kita harus menghakimi. Gitu. Kemudian empati, pahami perspektif siswa dan akui perasaan mereka. Ya. Komunikasinya bagaimana? Berikan senyuman, anggukan, atau kontak mata yang ramah. Kalau saya ini sering kontak mata yang ramah saya gunakan ketika anak-anak sudah ribut di dalam lokal. Jadi ketika anak-anak ribut saya tatap aja. Setelah dia balik menatap kita, diam. Tanpa kita harus menghakimi apapun. Ya, artinya biarlah mata yang berbicara terhadap anak-anak. Gitu, ya. Kemudian ini jalin koneksi. Kemudian jalin koneksi yang lain antara guru dan guru juga perlu gitu. Jadi antara guru dan guru, bagaimana cara menjalin koneksi? Tadi terangkum juga di dalam kolaborasi. Kalau tidak ada kerjasama antar guru, tidak akan ada sebuah proses pembelajaran. Karena inti dari proses pembelajaran adalah membentuk karakter. Itu kan? Adab dulu Bapak Ibu, baru ilmu. Setelah adab bisa dikuasai, setelah mereka tenang, mereka diam, mereka butuh kita, baru kita berikan ilmu yang ada pada kita. Begitu ya. Lanjut tentang bangun kolaborasi tadi ya, ke sebuah kerjasama. Inti jurus ini mendorong kerjasama antara berbagai pihak untuk mendukung perkembangan siswa. Ada BK-nya, ada wali kelasnya, ada guru mapelnya gitu ya. Ini kolaborasi, ada guru piketnya. Nah, ini semuanya punya peran masing-masing. Kalau memang perannya itu adalah peran guru piket, ya jangan dilimpahkan ke BK. Karena BK tidak boleh menghukum. BK membimbing. Yang boleh memberikan hukuman ketika anak terjadi sesuatu di lapangan, silahkan diambil alih oleh guru piket. Ini contoh Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan menjadi sebuah praktek di sekolah kita. Jadi bukan harus guru BK. Setelah dicatat oleh guru piket, silakan catatannya itu kasih ke guru BK. Panggillah anak yang seperti itu Bapak Ibu guru BK. Jangan dikasih catatan, dibiarkan juga. Nah, ini perlu kolaborasi. Jadi membangun kolaborasi itu sangat perlu untuk mendukung perkembangan siswa. Nah, kemudian mengapa penting? Perkembangan siswa adalah tanggung jawab bersama sekolah, orang tua, dan komunitas. Makanya kalau sudah terjadi sesuatu hal penyimpang sedikit, panggil orang tua. Itu aja. Jadi rajin-rajin aja lah Bapak Ibu wali kelas memanggil orang tua. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kerja kita itu ringan Bapak Ibu. Kalau udah sampai ke orang tua, plong loh hati kita. Saya kalau ada masalah, udah ketemu orang tuanya, plong gitu hati kita tuh. Bukan menjadi beban bagi kita. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Kadang nggak mau Bapak Ibu, dia dipanggil datang. Bapak Ibu, ada satu cara yang sedikit jitu. Udah saya lakukan itu, sudah saya praktekkan. Saya kalau mau memanggil siswa, kadang-kadang susah ya dengan surat panggilan, kadang orang tua tidak mau datang. Saya berangkat lebih pagi, saya berdiri di depan pintu gerbang, saya panggil orang tuanya ketika mengantar. Oh, Bapak, ini orang tuanya? Iya Bu, boleh saya ketemu? Udah sering saya lakukan seperti itu. Ya, mungkin ada beberapa wali kelas mungkin yang pernah saya kirimi foto ya. Mungkin di gazebo saya bertemu dengan orang tua. Itu kapan waktunya? Ketika saya di sekolah saya stuck langsung ketemu orang tuanya. Nah, kan tidak bisa ngelak lagi orang tuanya kan? Kalau seandainya wali kelas sudah saya panggil Bu Imi, tapi tidak datang. Nah, gimana tindakan kita seperti itu? Nah, itu adalah salah satu sekapan kita supaya bisa ketemu dengan orang tuanya. Tetapi beda kalau si anak ini ternyata naik bus misalnya ya, atau bukan orang tuanya yang mengantar, mungkin bisa dengan cara yang lain. Kemudian
cara praktisnya, komunikasi dengan orang tua. Jalin komunikasi terbuka. Berikan kabar baik sesekali, bukan hanya saat ada masalah. Saya kalau sudah tahu anak pacaran, pasti saya suruh panggil orang tua. Kenapa? Karena ngeri ya Bapak Ibu. Itu kalau dibiarkan, saya takut anak-anak kita itu nanti terjerumus yang tidak memungkinkan ya, karena masih usia anak-anak. SMP kan anak-anak sekali ya. Itu wajib langsung orang tua. Gitu. Kemudian sinergi antar guru, berkoordinasi dengan guru lain untuk mendapatkan gambaran utuh tentang siswa. Nah, ini adalah kerjasama kita dengan wali kelas, kerjasama kita dengan guru bidang studi. Kemudian pihak eksternal, ajak praktisi atau lembaga eksternal, seperti mungkin anak itu mengalami sesuatu hal yang di luar sekolah, mungkin butuh psikolog, atau mungkin anak melakukan kriminalitas gitu ya, kita membutuhkan kolaborasi dengan pihak kepolisian dan sebagainya. Jadi hal-hal yang sekiranya butuh dengan orang lain, maka perlu kita lakukan supaya beban kita tidak berat. Nah, di dalam kolaborasi ini memang menciptakan satu hal yang sangat-sangat kita butuhkan ya, baik antar guru, kemudian orang tua itu sendiri, dan guru BK serta pihak yang terkait gitu. Menata situasi ini adalah jurus untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Nah, kira-kira bagaimana itu? Menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Aman artinya mungkin mereka aman di kelas ya, tidak terjadi perkelahian dan sebagainya. Kemudian komunikasi kita, verbal kita baik, bisa diterima oleh anak sehingga anak tidak merasa jenuh. Kemudian menggembirakan ini boleh mungkin anak-anak dibawa dengan ice breaking dan sebagainya. Nah, kemudian mengapa penting? Lingkungan yang positif adalah syarat utama bagi siswa untuk berani berekspresi. Jadi kalau lingkungannya mendukung, maka ekspresi anak itu akan tercipta begitu. Nah, kemudian kesepakatan kelas. Jadi di setiap kelas saya tengok yang di kelas 1, karena saya masuk kelas 1, insya Allah udah ada itu kesepakatan kelas. Jadi intinya tinggal menindaklanjuti supaya kesepakatan itu bisa dilaksanakan oleh kita guru dan oleh siswa. Gitu. Kemudian disiplin positif, fokus pada solusi bukan hukuman. Bagaimana kita memberi jalan keluar kepada anak yang ini, bagaimana jalan keluarnya, jangan dihakimi dan diberi hukuman anak-anaknya. Kemudian lingkungan fisik, atur tata kelas agar lebih interaktif dan nyaman. Ini insya Allah untuk lokal kita sudah semuanya ya. Bahkan kreativitas siswa juga sudah ada di dalam kelas sehingga anak itu merasa nyaman dengan hasil yang diperoleh oleh dia. Terima kasih Bapak Ibu Guru, 7 jurus BK sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya memperkenalkan 7 jurus BK ini Bapak Ibu, karena ternyata hebat ya, di dalam BK ada 7 jurus. Baik, kita tutup Bapak Ibu Guru dengan lagu 7 jurus hebat yang kalau boleh silakan dihafal lah oleh Bapak Ibu Guru ya. Mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama bersamaku yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Mungkin Bapak Ibu Guru bisa menyanyikan. Mandiri
gerakan tempat bertumbuh harapan bersama, ayo kita wujudkan mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Nah ya Bapak Ibu Guru ya, hebat di BK itu hebat. Jadi mudah-mudahan yang saya perkenalkan tentang 7 jurus BK hebat. Tadi yang pertama apa Bapak Ibu Guru? Yang pertama apa? Kelola, kenali potensi Bapak Ibu Guru. Yang kedua apa? Kelola emosi. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat, jaga konsistensi. Yang kelima, jalin koneksi. Hebat semua guru-guru kita. Yang keenam, kolaborasi. Dan yang ketujuh, menata situasi. Bapak Ibu Guru, kami memperkenalkan 7 jurus BK hebat ini. Kesimpulannya adalah ternyata memang hebat di dalam 7 jurus hebat. Kalau kita bisa melaksanakan di dalam setiap pembelajaran di sekolah kita ini. Baik Bapak Ibu, ada yang bisa menyimpulkan bagaimana tentang jurus BK hebat? Silakan. Mohon disimpulkan Bapak Ibu bagaimana? Apa Bapak Ibu Guru? Bagaimana kesimpulan tentang 7 jurus BK hebat yang saya sudah berikan? Baiklah, dari hasil yang Umi jelaskan tadi, sedikit saya ambil kesimpulannya, yaitu bahwa kita sebagai seorang guru, kita tidak boleh emosi langsung. Kita harus bisa menjaga emosi kita dan juga menjalin koneksi guru kita sebagai guru dengan anak murid. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Guru, berarti dengan kesimpulan ini gambarnya 7 jurus BK hebat ini Bapak Ibu adalah sebuah silat. Kenapa sih kategorinya digambarkan dengan silat? Silat itu artinya mereka menata emosi ya, kemudian halus, ya, kemudian mempunyai tekanan-tekanan yang cukup menarik untuk setiap persilatannya. Ini diambil dari sebuah padepokan silat, Bapak Ibu. Dan padepokan ini siapa Bapak Ibu? Padepokan ini adalah kita SMP Negeri 2 Bangkinang Kota. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu? Oke, jadi ini sebuah padepokan yang akan membangun anak-anak kita menjadi anak-anak yang beradab dan mempunyai jiwa yang baik ya Bapak Ibu ya. Itu harapan kita. Baik, sampai sini dulu Bapak Ibu dengan kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru kita. Saya tutup dengan alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.